Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Kala Sobo, selimut di balik kematian. Tak ada yang bisa menggambarkan bagaimana kejadian itu terjadi, karena semuanya berjalan begitu cepat. Arman tak pernah menduga sebelumnya jika Sobo rupanya memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kalau dia memang menginginkan hal itu, kenapa harus berlelah-lelah menolong dirinya? Kenapa tidak dia bunuh saja, tanpa perlu membantunya untuk mengakhiri nyawa badi sialan itu? Entahlah, karena yang saat ini Arman lihat adalah setitik cahaya yang perlahan-lahan terus-menerus membesar, hingga memberinya pemandangan yang buram tentang sebuah kamar yang diterangi menggunakan cahaya dari petromax yang tergantung di atas dinding anyaman. Arman termangu. Ia melihat sesosok figur yang nampaknya dia kenali. Namun tenaga Arman sudah terkuras habis, hingga ia hanya bisa menggerakkan tangannya untuk menyentuh sosok yang sedang duduk membelakanginya, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok asing itu menoleh, sebelum tersenyum melihat ke tempat Arman sedang tidur. Santi. Apa yang dilakukan oleh wanita itu di tempat ini? Arman seketika memaksa tubuhnya untuk terjaga, dan dilihatnya dirinya tengah tertidur di atas ranjang kayu tanpa selai benang pun menutupi tubuhnya juga. Santi, sosok wanita yang pernah menjadi simpanan Arman, kini duduk di sampingnya. Ia membelai lembut rambut Arman sambil membisikinya kalau dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan kepadanya. Sosok berparas Santi itu juga berujar kalau mulai saat ini tidak akan pernah lagi meninggalkan Arman, apapun yang terjadi. Ia ingin sehidup semati bersama dengan Arman. Arman yang mendengar semua itu sontak terbuai dalam bujuk rayu wanita yang sempat membuat dirinya kecewa, hingga tercipta hasrat untuk membalasnya. Tapi saat ini, wanita itu sudah menyesal dan siap kembali ke pelukannya. Maka detik itu juga, Arman menenggelamkan tubuhnya di dalam hiruk peluk sosok Santi, dan mereka bercinta sampai lupa waktu, sampai Arman tidak bisa sadar lagi, dan berharap semua ini tidak akan pernah berakhir. Benar apa yang Sobo katakan, ia kini hidup di dalam surga. Sobo membangunkan Arman. Ia tersenyum kepadanya di atas sebuah kursi. Piye nang? Apa kue wis ngrasakno ya opo rasane cah kuwi? Tak berselang lama Sobo kemudian melemparkan serangkaian pakaian kepada Arman. Gawean kelambimu, melu aku. Kejutane mari iki kue bakal roh. Di atas sebuah selasar batu itulah, Sobo kemudian menunjukkan kepada Arman sosok yang selama ini dia sembunyikan. Arman melihat sesuatu di hadapannya dalam posisi ditutupi oleh sebuah kain berwarna putih yang panjang. Sesuatu yang entah apa itu nampaknya terus bergerak-gerak. Hanya saja Arman tidak tahu menahu apa dan siapa yang ada di dalam balutan kain itu. Sewaktu Sobo menepuk bahu Arman, dia segera memerintahkannya untuk membuka selembar kain tersebut. Rupanya, sosok di balik kain berwarna putih itu adalah Santi, yang sedang diikat dengan luka di sekujur tubuhnya. Getih mungso iku, ngono bakal dadi pondasi jiwamu kanggo aku nang. Sobo kemudian memberikan Arman sebilah belati kepadanya. Ia menyuruh Arman untuk menggorok leher wanita itu. Tapi Arman terlalu ragu untuk melakukannya. Dan lagi,
Membunuh manusia tentu saja berbeda dengan membunuh binatang seperti sebelumnya. Sobo hanya diam saja. Sembari dia duduk, pandangan matanya terus menyorot ke tempat Arman sedang berdiri dalam kebimbangan. Kuwi renduwe nyali nganggo gorok gulune cah kuwi. Ilingo, apa sing dilakokno karo cah cilik iki? Nek kowe ra wani nglakoni iku, kowe ra bakal iso sampe nang jero keluargaku. Santi berusaha melepaskan ikatan temali yang mengikat dirinya di atas kursi itu. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Sorot matanya mengibah, seperti memohon kepada Arman agar dia melepaskannya. Tapi di lain hal, Arman sudah tidak mengerti lagi betapa sintingnya Sobo, yang bahkan tidak dia ketahui sifat pembunuhnya selama ini. Namun jika ia tidak segera melaksanakan perintah orang tua itu, Arman takut Sobo akan melakukan hal keji kepada dirinya dan keluarganya. Maka dengan perasaan yang bimbang, Arman kemudian berjalan mendekati Santi dengan tangan memegang sebilah pisau. Langkah kakinya goyah, sementara tangannya nampak gemetar hebat. Sobo bisa melihat kalau Arman belum siap sampai sejauh ini. Namun Sobo ingin tahu sejauh mana keyakinan anak ini kepada dirinya. Maka ketika Sobo melihat Arman sudah mengacungkan bilah pisau di lehernya, ia berdiri dan berkata kepada Arman, "Hentikan, cukup Nang. Tanpa kau membunuh anak busuk ini, dia akan segera menemui ajalnya. Bukan begitu Nona yang cantik?" Sobo lalu menunjukkan kepada Arman guratan patung yang sebelumnya dia buat. Rupanya sejak pertemuan pertama mereka, Sobo sudah memikirkan raut wajah patung ini, yang ternyata dimiliki oleh kedua orang yang ada di dalam foto yang sempat Arman lihat. "Kue wis nggawa aku mlebu nang permainan sing iso njupuk nyawaku Nang. Kue roh sapa cah loro iki?" Arman hanya menggelengkan kepala sambil sesekali melihat ke arah dua patung yang benar-benar menyerupai bentuk dari orang-orang yang membisik di telinga Pak Badi waktu itu. Dengan setengah bersemangat, Sobo kemudian berkata, "Wong loro iki ngono jenenge Arjun lan Randu. Uwong sing wis dijamin karo menungso, sing tentu aku wis kenal njaba njero. Nyawane cah loro kuwi ngono dijamin karo Anggodo. Salah siji tekan uwong sing kaya aku. Urip tanpa tantangan iku mboseni. Saiki ayo dimulai permainane terah anom." Kala Sobo adalah sebuah gelar dan nama keluarga yang sudah turun-temurun diwariskan kepada para anak dan cucu keluarga Sobo sebagai dasar identitas kemurnian keluarga Jawa lama yang tidak dimiliki oleh sembarang keluarga-keluarga Jawa biasa pada umumnya sejak 20 tahun yang lalu. Selama itu, keluarga Sobo dipandang sebagai kesatuan keluarga paling dihormati dan disegani oleh berbagai kelas di masyarakat. Bukan karena tanpa alasan, namun sejak dulu, bahkan ketika masih dalam masa zaman penjajahan, keturunan-keturunan Sobo merupakan pejuang-pejuang kemerdekaan paling masyhur dan diakui dari fisik dan mentalnya. Bahkan disejajarkan oleh panglima-panglima perang Londo Ireng yang dulu menjadi parasit paling dibenci sebelum republik ini terlahir. Selain itu, mereka juga menjunjung tinggi asas keningratan dan kepercayaan sebagai keturunan murni dari suku Jawa yang memandang keunggulan mereka ini sebagai pemberian ilahi paling digdaya yang tak dimiliki oleh sembarang manusia biasa. Semua keunggulan itu menempatkan keluarga Sobo sebagai tetuha bakti yang hidup hanya untuk melayani Tuhan. Seluruh anggota keluarga Sobo juga konon dipercaya mewarisi sifat-sifat bakti ini di dalam darah yang mengalir pada setiap tubuh mereka masing-masing. Keluarga Sobo juga dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai keturunan dari Dewi Ayu Sendageni yang dulu lebih dikenal sebagai Kanjeng Putri, sosok Dewi yang akan memberikan apapun sebagai ganti dari sebuah pengabdian kepadanya. Banyak sekali kidung dan sajak yang menceritakan tentang siapa sosok Kanjeng Putri ini.
Tetapi tidak ada yang pernah melihat wujud asli dari makhluk yang konon perwujudan dari manusia dan binatang ini. Sebagai seseorang yang kemudian ditakdirkan lahir dan tumbuh besar dalam lingkungan sebagai keturunan keluarga Sobo yang masih menganut sistem strata kejawen murni, orang-orang tidak pernah tahu kalau sebenarnya keluarga Sobo memiliki landasan aturan dan berbagai ritual keluarga dalam, di mana tidak semua pilar dari keluarga Sobo boleh menggunakan gelar kala di belakang nama mereka. Karena gelar kala sendiri memiliki arti filosofis yang sangat penting dalam pilar paling tinggi keterberlangsungan keluarga, sebagai yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya di antara anggota keluarga yang lain, sehingga hanya yang paling kuat dan paling murnilah yang diizinkan sekaligus direstui oleh para pendahulu-pendahulu dari keluarga Sobo sebagai penyandang gelar kala di belakang nama keluarga Sobo. Hal itu pula yang dialami oleh Baduro Sobo ketika pertama kali dia membuka matanya di hadapan seorang pria tua dengan jambang tebal yang nyaris sepanjang dadanya. Baduro Sobo kemudian tumbuh besar bersama dengan kedua saudaranya, Gunandar Ajisaka Sobo yang biasa dipanggil dengan nama Nandar, dan Dalima Ayuningdia Sobo yang dikenal oleh orang sebagai Dalima. Satu-satunya wanita yang lahir dalam generasi ketiga sejak pertama kali nama keluarga Sobo didirikan. Mereka hidup di dalam Panjengastu, sebuah padepokan pribadi yang ada di bawah kaki Gunung Weliang yang ada di tanah Jawa. Usia mereka sendiri masing-masing hanya terpaut 2 tahun. Saat itu Baduro Sobo masih berusia 8 tahun, sedangkan Nandar sudah berusia 10 tahun. Dalima sendiri yang menjadi anak paling sulung berusia 12 tahun. Baduro tidak bisa mengingat dengan jelas kenangan sebelum usianya 8 tahun, karena sepengingat dia, ia dilahirkan di dalam bagian keluarga yang tidak biasa. Sama seperti Baduro, baik Nandar dan Dalima pun memiliki nasib yang kurang lebih sama seperti dirinya, di mana mereka berdua tidak bisa mengingat dengan jelas kenangan sebelum usia mereka menginjak 8 tahun. Sesuatu yang tentu saja terasa janggal sebagai anak-anak dari seseorang yang sangat dihormati waktu itu, Kala Lastowo Sobo, atau orang biasa menjuluki dirinya sebagai Rai Singo karena perawakannya yang besar dan menakutkan, seperti wujud rupa singa jantan. Ia adalah pemimpin sekaligus kepala keluarga yang saat ini memimpin semua pilar anggota keluarga Sobo yang orang begitu takut dan hormati. Dialah yang tak tergoyahkan. Selama di bawah kepemimpinan dan pengawasan Lastowo Sobo, Baduro dan kedua saudaranya seperti hidup dalam dimensi dan dunia yang berbeda. Lastowo adalah orang yang sangat disiplin, sekaligus pemurka, yang tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Ia tidak akan segan-segan memberi hukuman yang teramat berat kepada anak-anaknya, meskipun saat itu usia mereka masih terhitung anak-anak. Bahkan saking tegas dan sintingnya orang itu, ia pernah mencambuk tubuh Baduro, hanya karena ia tidak sengaja melahap habis makanan yang tidak seharusnya dia makan. Karena saat itu ketiga anaknya sedang menjalani puasa dasar sebagai calon anggup-anggup, tanpa mempedulikan usia dan emosi mereka yang waktu itu masih tergolong muda. Kulit punggung Baduro kecil waktu itu bahkan sampai mengelupas dan mengeluarkan darah segar dari sela daging-daging yang terbuka pada punggungnya, karena cambuk milik Lastowo yang memang diciptakan dari bahan dasar khusus, yaitu usus dan jeroan binatang-binatang ternak yang dipilin dan dibuat sekering mungkin, sampai memiliki ketajaman yang sama layaknya seperti pisau yang diasah terus-menerus. Malam itu, setelah hukum cambuk itu selesai diberikan kepada Baduro karena sudah melakukan pantangan yang tidak seharusnya dia lakukan, Lastowo kemudian memanggil Baduro untuk menghadap di ruang utama Panjengastu, sebuah ruangan jauh di dalam ngaben, di selasar ujung paling jauh dari bangunan utama. Baduro yang tertatih-tatih menahan sakit karena kulitnya yang masih terbuka dan terus mengeluarkan darah pun datang seorang diri. Ia mencoba untuk menahan rasa sakit itu, dan sama sekali berusaha untuk tidak menunjukkan tangisan yang sejak tadi keluar dari matanya
yang habis karena mencoba memelas ketika Lastowo akan menghukumnya. Sayangnya, hati manusia orang itu seperti sudah lama mati. Ia sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Bahkan Lastowo sama sekali tidak mengurangi kekuatan cambukannya sedikit pun. Meskipun hal itu dilakukan di muka umum dan membuat seluruh abdi Panjengestu tahu dan melihatnya. Sayangnya, mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Baduro. Mereka semua hanya menatap Baduro dengan sorot mata yang tidak tega. Baduro sendiri mencoba untuk mengerti. Orang sinting mana yang akan berani melawan bapaknya Lastowo, kecuali mereka-mereka yang ingin mengakhiri hidupnya. Baduro pun mengetuk pintu utama, tempat di mana biasa Lastowo menghabiskan waktu. Sebuah ruang utama yang tidak sembarang orang boleh memasukinya, kecuali orang-orang yang dia kehendaki. Tok, tok, tok. Tak berselang lama setelah ketukan, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Baduro yang waktu itu masih belum tahu apa-apa tentang jati diri keluarga Sobo yang sebenarnya berjalan masuk. Di sana, Baduro melihat banyak sekali kanvas sejauh mata memandang dan nyaris memenuhi isi ruangan ini. Beberapa di antaranya sudah dipoles dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan manusia dengan berbagai gaya dan bentuk. Ada wajah wanita, laki-laki, pria tua, bahkan anak-anak. Baduro baru mengetahui kalau Lastowo bapaknya ternyata begitu menyukai seni lukisan-lukisan. Selama ini ia kira kalau bapaknya hanyalah seorang penikmat kesendirian, karena sebagian besar waktunya ia pakai untuk menyendiri jauh dari keramaian bangunan utama. Tapi siapa yang mengira kalau di tempat ini rupanya ia menyembunyikan bakatnya yang luar biasa. Di sela-sela kekaguman Baduro mengamati lukisan-lukisan yang indah itu, tiba-tiba ia tertuju pada satu kanvas yang terlihat berada tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Entah kenapa Baduro menemukan sesuatu yang berbeda pada polesan cat minyak pada kanvas yang memiliki keunikannya sendiri tersebut. Dalam balutan warna-warna cerah dan kelam, tergambar seorang wanita yang menggunakan sanggul konde di atas kepalanya. Wanita itu begitu cantik, dengan riasan dan polesan berwarna jingga dan merah dibalur rambut hitam panjangnya. Wanita itu dilukis di atas sebuah kursi kayu berwarna coklat jati. Sorot matanya mendayu dengan ekspresi yang sedih dan prihatin. Entah kenapa Baduro merasa familiar dengan bentuk dan sosok wanita dalam lukisan ini, hingga hatinya seperti tersentuh dibuatnya. Tanpa Baduro sadari, tangan-tangan mungilnya seperti ingin menyentuh kulit pipinya, yang mungkin saja terasa lembut. Meski semua ini hanya polesan warna di atas sebuah kanvas biasa. Sebelum terdengar suara yang dia kenal berbicara, "Kue seneng karo iku le." Baduro seketika berbalik dan mengurungkan niat untuk menyentuh lukisannya. Ia kemudian menggeleng dengan begitu keras, berusaha agar tidak membuat bapaknya Lastowo semakin marah kepadanya. Rasa sakit di punggungnya saat ini masih berdenyut-denyut akibat gesekan kulit tubuhnya dengan pakaian yang saat ini sedang Baduro pakai. "Melu aku le, aku mung kepingin omong-omongan karo kue." Baduro pun mengikuti Lastowo yang berjalan dengan langkah kaki yang cepat menuju ke sebuah ruangan lain yang tidak berada jauh dari tempat di mana lukisan-lukisan itu sedang berada. Di bawah anak tangga, Lastowo kemudian membuka pintu-pintu lain yang ada di hadapannya, menggunakan kunci-kunci yang dia ambil dari saku jarik yang sedang dia gunakan. Setelahnya dia berjalan, sambil sesekali matanya yang setajam pisau itu melihat ke arah Baduro kecil, dan seakan-akan memastikan kalau bocah itu masih mengikuti dirinya yang sedang berjalan di belakangnya. Di sanalah, seusai Lastowo membuka pintu ketiga, tercium aroma busuk yang begitu menyengat, yang membuat Baduro sejenak menutup kedua hidungnya. Tapi Lastowo seperti tidak peduli dengan aroma busuk itu. Dia tetap berjalan masuk, sambil berkata kepada Baduro agar tetap berjalan di belakangnya.
Baduro yang awalnya nampak ragu-ragu pun akhirnya tetap berjalan mengikuti Lastowo yang sama sekali tidak terganggu dengan bebauan yang terasa begitu mengerikan itu. Seusai kaki kecilnya melewati pintu itu, barulah Baduro tahu dari mana sumber aroma ini berasal. Rupanya di dalam ruangan yang akan Baduro lewati ini terlihat pemandangan yang jauh dari bayangan Baduro tentang binatang-binatang yang dibuang serampangan dengan kepala sudah terpisah dari tubuhnya. Kebanyakan binatang-binatang itu adalah babi ternak yang selama ini keluarga Sobo pelihara. Namun ada pula kepala kambing, sapi, bahkan kerbau yang digantung di atas dinding-dinding kayu dengan darah berwarna merah kehitam-hitaman yang seolah-olah menunjukkan kalau kepala-kepala binatang itu sudah tergantung cukup lama di atas sana. Baduro kemudian mempercepat langkah kakinya agar dia bisa mengejar Lastowo yang suara gema langkah kakinya mulai tidak terdengar di telinganya. Pada pintu-pintu itulah Baduro juga melihat banyak sekali foto-foto yang digantung di atas tembok-tembok secara serampangan. Keseluruhan foto-foto itu dipaku dengan pasak besi dan diberi benang berwarna merah panjang yang menghubungkan satu sama lain. Seakan-akan menunjukkan kalau foto-foto aneh itu dibuat agar saling terkait satu sama lain. Semua hal aneh dan janggal ini rupanya baru pertama kali Sobo lihat dan ketahui. Tentu saja ia tidak tahu menahu apa hubungan benda-benda sial ini dengan bapaknya Lastowo. Dan lagi Baduro seakan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, tempat apa sebenarnya ini? Kenapa lorong dan ruangan-ruangan ini seperti memiliki atmosfer yang berbeda dan membuat sekujur tubuhnya tidak berhenti merinding dibuatnya. Setelah menelusuri lorong yang panjang, sampailah Baduro pada sebuah anak tangga, di mana di sana terlihat Lastowo sedang menyalakan api di atas sebuah tungku yang berada tepat di tengah-tengah ruangan. Di atasnya terdapat tempe yang diciptakan dari bahan logam. Api menyala-nyala di dalam tungku tersebut, membuat tempah besi yang ada di atasnya membara seperti bara panas. Sementara di atasnya terdapat berbagai jenis sesajen dan persembahan yang mengepulkan asap berwarna kehitam-hitaman. Baduro yang kemudian menyusuri anak tangga menuju ke bawah, kemudian melihat kalau tak jauh dari tungku api itu terdapat sebuah ranjang besar dan mewah yang diselimuti kain transparan berwarna merah muda. Ranjang yang menawan itu dikelilingi oleh bunga-bunga cantik. Selain itu, tiang-tiang penyangganya ditumbuhi oleh tanaman merambat, sehingga menunjukkan sisi keindahan yang tidak bisa Baduro jelaskan dengan kata-kata. Baduro yang semakin bingung dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang ada di tempat ini, hanya bisa diam sambil melihat ke sekeliling, di mana selain anak tangga yang dia lewati, ada 3 pilar anak tangga lain, di mana 2 di antaranya menuju ke pintu lain dengan warna hitam pekat. Hanya 1 anak tangga yang ada di seberang dirinya berada saat ini, tempat di mana Lastowo saat ini sedang berdiri tepat di samping ranjang mewah itu. Lastowo kemudian duduk pada kursi yang ada di samping ranjang itu. Ia hanya duduk sembari melihat Baduro yang sedang berdiri di samping tungku api yang menyala-nyala. Tak lama berselang Baduro kemudian baru menyadari kalau dari tembaran api yang menyala-nyala pada tungku menunjukkan sebuah bayangan siluet hitam di dalam ranjang yang diselimuti oleh kain berwarna merah muda transparan itu. Baduro kemudian melihat ke seseorang yang ada di dalamnya, yang saat ini sedang duduk dalam posisi bersimpuh sambil membisik di telinga Lastowo, yang hanya dia mematung memandang ke arah Baduro. Siapapun orang yang ada di sana saat ini sedang mengatakan sesuatu di telinga Lastowo, yang wajahnya seperti menerawang jauh, melihat ke tempat Baduro yang sejak tadi tidak melakukan apa-apa. "Le," kata Lastowo kepada Baduro, "Kanjeng Putri kepengin ketemu kowe. Kanggo milih salah siji sing engko bakal dadi penerusku." "Kanjeng Putri," ucap Baduro, bingung. Lastowo kemudian berdiri. Ia menuruni anak tangga,
kemudian menuju ke tempat Baduro saat ini. Tak seberapa lama, Lastowo kemudian membuka pakaian yang dikenakan oleh Baduro, membuat bocah itu kini bertelanjang bulat dan menunjukkan luka-luka yang ada di punggungnya akibat cambuk-cambuk yang sudah Lastowo lakukan. Lastowo kemudian berkata kepada Baduro, "Keluarga Sobo diciptakan teko wesi karo geni. Iling-ilingan niku, kuwi iku istimewa. Sebab iku ra ono sing jenenge belas kasihan. Perkara nek kowe nduduno iku nang ngarepe wong liya, kowe bakal nyesel. Soale manungsa iku ora perlu diampuni. Iling-ilingan apa sing tak omongno iki? Perkara iki ngono ya sing diomongke bapakku karo aku." Lastowo kemudian membimbing Baduro menapaki anak tangga menuju ke atas, tempat ranjang mewah itu berada. Sembari berjalan, Lastowo kemudian berkata sekali lagi, "Kabeh dulurmu wis tahu tak gawe nang kene. Sayange, ra ono tekan dulur-dulurmu sing pantes nyandang gelar kala. Aku mung berharap nang awakmu. Yen kowe ya ora sanggup nyandang gelar iku, iki bakal dadi akhir keluarga iki, Le." Baduro yang mendengar itu kemudian bertanya, "Pak, opo iku kala?" Waktu itu Baduro bisa melihat dengan jelas jika pandangan mata bapaknya Lastowo untuk pertama kalinya menunjukkan sisi kelemahannya yang belum pernah Baduro lihat. Ia ingin marah, menangis, menjerit setelah mendengar pertanyaan Baduro. Seakan gelar itu memiliki tempat tersendiri yang membuat bibir dan tangannya gemetar hebat. Hanya saja Lastowo masih mampu sedikit menahan diri, sehingga dengan suara yang mencoba untuk bersikap tetap tenang, Lastowo kemudian menjawab, "Kala iku gelar dhuwur sing ora sembarang sapa iso nanggung. Amarga tanggung jawabe sing gedhe. Engko kowe bakal ngerti nek dipilih karo Kanjeng Putri sebagai kala sing anyar." Kini hanya tinggal beberapa jengkal antara Baduro dan sosok siluet hitam yang sedang bersembunyi di balik kain penutup ranjang merah muda tersebut. Lastowo yang perlahan-lahan menyampirkan sekat kain tersebut, tempat di mana Baduro akhirnya bisa melihat sosok wanita yang sangat cantik sedang duduk di dalam sana. Wanita itu memiliki mahkota trisula di atas kepalanya. Kulitnya berwarna kuning langsat, dengan rambut berwarna hitam panjang hingga sebahu. Tak lama kemudian, wanita itu tersenyum menyambut Baduro dan membimbing bocah itu agar masuk ke atas ranjangnya, tempat di mana Lastowo kemudian meninggalkan mereka. "Kue bedo nak dibandingno karo dulur-dulurmu," kata wanita asing itu. Baduro yang sama sekali tidak mengerti alasan kenapa dia dibawa ke tempat ini hanya bisa diam saja. Karena sejujurnya, di dalam hatinya tiba-tiba ada ketakutan luar biasa terhadap makhluk yang dipercaya oleh Baduro saat itu sebagai jelmaan iblis yang membuat sekujur tubuhnya merinding. Meskipun makhluk itu menampakkan rupa yang sangat cantik dan enak dipandang, tapi mata Baduro tidak bisa ditipu. Matanya yang berwarna merah menyala dengan rambut hitam kusam membuat Baduro bisa tahu bila rupanya tidak lebih baik dari seekor babi betina yang cacat. Tapi makhluk itu hanya membelai tubuh Baduro kecil, kemudian seperti mengusap-ngusap mulai dari kepala sampai ujung kakinya. Kue sing tak cari. Sangkala sing duwe aroma dadi wujur nang jerone keluarga Sobo. Akhire kesabaranku kanggo ngenteni kue kebayar." Sobo hanya diam saja. Ia benar-benar ketakutan dengan makhluk yang ada di hadapannya ini, yang tak lama kemudian berbisik di telinganya, "Aku iso nggawa keluargamu nang puncak sebagai abdi siji-sijine sang ratu. Nek kue gelem nyerahno jiwamu kanggo aku, tak pimpin kue kanggo mateni lan ngajurno 6 keluarga sing saiki golek aman lan ketentraman. Tapi siji syaratku, kowe ra oleh ngragukno keputusanku ya nak." 6 keluarga? Keluarga apa sing jenengan maksud? Ucap Baduro yang benar-benar belum mengerti di mana posisinya. Makhluk itu kemudian tertawa.
6 keluarga sing bakal dadi musuh-musuhmu nek wis perang iki pecah, Nak. Wedhus ireng boko, sak bojo brawutane Senggar lan Bonorogo, sampai anjir-anjir menungso sing wujud gedhe iku. Kabeh bakal tak babati nganggo cara sing gak nyalahi aturan ratu. Kue bakal ono nang puncak. Iki janjiku. Baduro yang hanya diam saja mendengar penjelasan itu, lalu ditunjukkan oleh Kanjeng Putri mengenai takdirnya. Dan di sanalah dia melihat semuanya. Itu hanya satu dari kejadian yang pasti akan kita semua hadapi, Nak. Jadilah kala untuk keluargamu. Karena kala yang sekarang, meskipun berwajah ganas namun sangat-sangat lemah. Berbeda dengan dirimu nanti, yang akan menjadi kala Sobo terkuat dan paling cerdas. Dengan menggabungkan kepribadian sintingmu ini dengan kecerdasanku, kau akan berdiri di tempat paling tinggi. Baduro hanya mematung. Wajahnya dipenuhi keringat. Ia belum pernah melihat pembantaian manusia segila dan seluar biasa ini. Anehnya tubuhnya gemetar hebat, namun jantungnya berdetak lebih cepat. Ada perasaan senang yang tidak biasa saat Sobo melihat kepala-kepala manusia itu terlepas dari tubuh-tubuh mereka. Ada kebahagiaan pula melihat darah keluar dari mulut-mulut busuk manusia-manusia ini. Tapi di lain hal, Baduro masih begitu ketakutan pada sewujud anak kecil yang tak mengenakan pakaian, berdiri memandang dirinya dengan bola matanya yang berwarna merah darah. Gadis ini hanya diam, tapi bisa membuat Baduro menjerit begitu ketakutan. Namun Kanjeng Putri menenangkan Baduro. Kalau tak hanya dirinya yang takut kepada anak itu, tapi Kanjeng Putri pun sama. Dia ketakutan dengan anak kecil itu. Penglihatanku iso nembus adoh, nanging ono aturan main sing kudu tak ikuti. Sabarno atimu. Pelan nanging pasti, kue karo aku iso nglewati iki kabeh. Baduro yang mendengar itu kini mulai tergoda. Dia ingin melihat dunia yang selama ini disembunyikan oleh bapaknya Lastowo. Maka dengan suara yang kini terdengar yakin, Baduro yang waktu itu masih berusia 8 tahun bertanya kepada Kanjeng Putri, "Opo sing kudu kula lakoni yen kepengin jenengan kalih kula dadi siji, Kanjeng?" Wanita berparas babi betina itu kemudian tersenyum sebelum berkata kepadanya, "Kawini aku sekarang, bakal tuanku kalah Baduro Sobo." Malam itu pun berakhir. Setiap jengkal rahasia kelam keluarga Sobo kini sudah diketahui oleh Baduro Sobo, termasuk apa yang harus dia lakukan untuk menjadi kepala keluarga yang baru, menggantikan bapaknya Lastowo yang saat ini menyandang gelar sebagai Kala Sobo. Tak hanya itu saja, Baduro Sobo mengakhiri hari itu dengan melihat potongan-potongan tubuh ibu kandungnya yang sudah lama tewas di bagian dalam patung keramik yang tersembunyi di salah satu kamar berpintu warna hitam, tempat di mana Lastowo dulu melakukan hal yang nanti harus Baduro juga lakukan untuk mendapatkan gelar sebagai Kala Sobo yang baru.